Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala: Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Bapak saudara sekalian, jamaah salat maghrib yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sepantasnya selalu untuk kita panjatkan kepada Allah. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat al-Islam ini. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling indah yang Allah hadiahkan kepada umat ini adalah Islam ini. Hanya sayangnya kadang-kadang kita tidak merasakan betapa nikmatnya Islam ini, karena hati mungkin tertutup ya oleh banyaknya hijab dunia. Yang kedua, kita juga mendapatkan nikmatnya iman, yang tentu dengan dorongan iman itu kita bisa melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Dan semua itu pantas untuk selalu kita syukuri. Salawat dan salam juga selalu semoga tercurah atas junjungan kita, panutan kita, teladan kita, Rasul kita yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu cerita Ibnu Abbas, setelah 7 bulan lamanya Nabi pindah dari Makkah ke Yathrib atau yang sekarang dikenal dengan kota Madinah. Pada ketika itu rumah Nabi sudah selesai dibangunkan dan masjid juga sudah terbangun. Nabi yang tadinya tinggal di rumah sahabat mulia, salah satu di antara orang Ansar yang terkaya. Dan kita ingat bagaimana ketika Nabi berangkat dari Mekah ke Madinah, meninggalkan semua hartanya, semua rumah tempat tinggalnya, semua ditinggalkan, termasuk para sahabat. Dan itu yang saya bilang, kalaulah bukan karena iman, gak mungkin sahabat itu mau ngikutin Nabi, meninggalkan harta, meninggalkan rumah, meninggalkan gawian ke satu tempat yang belum jelas masa depan, tapi karena iman. Nah, ketika Nabi sampai di kota Madinah, semua ingin Nabi tinggal di rumahnya. Maka Nabi yang bijaksana ini membijaksanai bahwa di mana untanya berhenti, di sanalah beliau akan tinggal. Dan ternyata unta Rasul itu justru berhenti di depan rumahnya Abu Ayyub. Abu Ayyub itu kunyah. Nama asli beliau adalah Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Malik bin Najjar, dari Bani Khazraj. Maka disebut Al-Ansar, itu adalah kaum Ansar, Al-Ansari, di kelompok dari Madinah. Abu Ayyub ini punya rumah bertingkat. Beliau salah satu di antara orang kaya yang ada di kota Yathrib, kaya dermawan. Kalau wajah kita kaya engken, serakah lagi, mau membagi bila hendak dipilih. Nah, ini kita. Kalau beliau enggak, beliau justru ikhlas. Nah, ketika Nabi sampai di situ, Nabi masuk ke rumah itu dengan senang. Abu Ayyub menerima, bahkan meminta Nabi tinggal di atas karena rumahnya bertingkat. Nabi nggak mau, Nabi mau di bawah. Karena Nabi minta di bawah, dan Abu Ayyub kadewani bekaras padahal pengen Nabi di atas.
Alasan Nabi adalah karena banyak tamu yang datang, maka di bawah. Nah, ketika malamnya Abu Ayyub justru nggak bisa tidur karena nggak enak Nabi di bawah. Dan kalau berjalan nggak mau di tengah, menyisir pinggir-pinggir, Pak. Di ujung-ujung sana beliau nggak bisa tidur. Besok cerita ke Nabi, Nabi tetap nggak mau ke atas. Dan bilang nggak apa-apa di atas, tapi kata Abu Ayyub nggak apa istilahnya nggak punya adab kalau di atas Nabi berjalan. Sampai 3 malam Nabi akhirnya pindah ke atas. Ya. Dan berkahnya luar biasa, Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub, berkah luar biasa. Nah, setelah 7 bulan lamanya Nabi rumahnya selesai, kemudian masjid juga selesai, maka Nabi pindah ke rumah yang sudah dibangunkan. Maka mereka kemudian menjadi bertetanggaan. Jadi tidak lagi, rumah mereka sangat dekat, tetangga masjid. Nah, dikala itu siang begitu panas menyengat. Di bulan ke-7 Nabi tinggal di kota itu panas. Dan kita tahu panasnya kota Madinah itu luar biasa, Pak. Ya. Begitupun kalau sebaliknya dinginnya kota Madinah maka lebih dingin daripada AC. Itu kayak gitu. Ketika itu siang bolong panas menyengat, maka keluarlah seorang laki-laki bertubuh kurus tinggi. Beliau berjalan melangkah setengah berlari karena khawatir akan sengatan matahari. Kemudian beliau masuk masjid, sholat tahiyatul masjid dan duduk lalu berzikir. Beliaulah sahabat yang mulia, yang pada ketika Nabi dihina, dicaci, dimaki, dan gak ada yang percaya dengan beliau dengan peristiwa Isra Mi'raj beliau, beliau inilah yang percaya dengan Nabi. Bahkan beliau mengatakan, kalaulah lebih dari itu, kalau Muhammad yang mengatakan, aku percaya. Beliaulah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak berapa lama keluar lagi seorang laki-laki yang bertubuh tegap, kekar, kuat, dan badan juga tinggi, yang kalau beliau naik kuda itu kakinya hampir menyentuh tanah. Beliaulah sahabat Umar bin Khattab, singa Allah di padang pasir, Asadullah, singanya Allah. Juga sama berjalan setengah berlari karena khawatir panas itu menyengat beliau. Dilihatnya sahabat mulia Abu Bakar, beliau bertanya, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa pian di siang hari panas begini, asar masih lama lagi, kita udah salat zuhur udah selesai, kok sampean di sini, kenapa? Kata Abu Bakar, ya Umar, aku kepanasan, kehausan dan juga kelaparan. Jarak rumah Abu Bakar dengan masjid itu lebih kurang 100 meter. Maka aku kemudian ke masjid ini untuk berzikir. Zikir itu bisa membuat sakit, haus dan lapar itu hilang. Bagi orang yang memahami tentang zikir dan memaknai masuk ke dalam kalbunya. Inilah yang selalu disebut dengan tingkatan ihsan, menggunakan perasaan hati dan jiwanya. Nah, kalau dihadiskan anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, itu ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihat Dia. Itu kan di sini sebetulnya perasaan, nikmatnya. Kemudian Abu Bakar nanya dengan Umar, ya Umar, kau bagaimana? Saya juga, wahai Abu Bakar, saya juga kehausan, kelaparan, kepanasan. Tidak berselang lama keluar lagi seorang laki-laki yang rumahnya tidak jauh dari masjid, dan kali ini beliau tidak seperti 2 orang sebelumnya yang berjalan melangkah setengah berlari. Laki-laki ini keluar dengan tenang, seolah tidak takut kepanasan, dan memang tidak pernah panas beliau. Sebab kemana kakinya melangkah maka ke situ awan selalu berjalan di atas kepala beliau. Beliaulah Nabi yang paling mulia, Nabi yang tidak pernah lupa dengan umatnya, Nabi yang pernah satu waktu pulang dari Baqi subuh, ya. Setelah selesai salat subuh beliau ke Baqi lalu pulang.
Sepanjang jalan mulai bakek sampai rumah nangis. Sahabat nanya, "Ma yubkika ya Rasul? Kenapa engkau menangis ya Rasul?" Kata Nabi, "Waditu anni laqitu ikhwani." Aku rindu hendak benar bertemu nondang sanakku. Aku ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku. Sahabat berkata, "Awalaisa nahnu ikhwanuka ya Rasul? Bukankah kami ini saudaramu ya Rasul?" Kata Nabi, "Antum ashabi." Kalian sahabat. "Walakin ikhwani alladhina amanu bi wa lam yarawni." Yang kumaksudkan dengan saudaraku dan sanakku Jasidin, nang dia itu beriman lawan aku walau tidak pernah berjumpa dan melihat aku. Nangis tuh. Sepanjang jalan yang ditangisin adalah siapa? Nang dia itu tidak pernah melihat Nabi tapi beriman. Siapa dia? Kita. Bayangin Pak, kita nanti bayangkan Nabi. Sepanjang jalan Nabi menangis. Siapa yang ditangis? Kita nah ditemui Nabi. Coba bayangkan, pernahkah kita menangis ketika mengingat Nabi? Gak pernah. Padahal kita menangis paling menggandeng misalnya kan dompet hilang, tercecer nangis kan. Apalagi ya kita nggak pernah menggandeng Nabi yang sampai menangis. Bahkan nanti di hari di padang mahsyar, yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibihi wa banihi, kayak gitu, wa ummihi wa abihi. Ketika semua orang berlari di hari, semua orang lari masing-masing, mereka memperhatikan masing-masing dirinya, keluarganya ditinggalkannya, istrinya, suaminya, ayahnya, ibunya. Di saat itulah kita perlu bantuan Nabi yang datang. Kita minta syafaat, datang dengan Nabi Adam. "Ya Adam, kau adalah Abul Bashar, kau bapaknya nih manusia ya. Tolong kami." Ujar Adam, "Aku kata kau nolong aku sorangan, makan buah yang dilarang Allah malah aku makan." Datang sana dengan Rasul yang pertama di bumi, Nabi Nuh. Rasul pertama di bumi Nabi Nuh. Kalau dalam kitab Minhaj Firqatun Najiyah itu Nabi Nuh. Karena Adam itu kan dua, mulai di surga sampai ke bumi ya. Kalau yang pertama asli mulai awal bumi ya Nabi Nuh. Datang Nuh datang lawan Ibrahim. Ibrahim, "Aku gin juga pernah berdusta 3 kali." Padahal dusta itu benar ya. Dusta yang dibenarkan dustanya Nabi Ibrahim itu. Dusta ketika memenggal patung. Jangan Ibrahim nang menyembah itu kada nih namanya menyembah. Ini kan ke sini. Ini kan berdusta, ini mahal lebih. Jadi ketuaan hal lebih kan. Yang kedua, berpadah bahwa Sarah itu adalah ading. Karena kalau berpadah bini dibunuh demi menyelamatkan kan boleh. Ya. Enggak bukan salah dustanya. Lalu kata Ibrahim, "Kau datangi Isa." Ujar Isa, "Datangin siapa?" Nabi Muhammad ujung-ujungnya. Nah, beliau keluar rumah dengan tenang, kemudian masuk masjid, salat tahiyatul masjid, dan dilihatnya 2 sahabat udah duluan di masjid. Diucapin salam. "Assalamualaikum warahmatullahi." Bapak Ibu, jangan lupa bila bertamuan siapapun dia saudara muslim, ucapkan salam. Salam mana? Salam pun kita. Assalamualaikum. Jangan selamat siang. Ini tahu aja Islam berataan. Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera. Apaan Islam berataan? Pakai salam sejahtera segala, selamat siang. Selamat siang apanya? Selamat siang yang selamat. Coba kalau assalamualaikum, mudahan engkau selamat. Warahmatullah, engkau dapat kasih sayang Allah. Wa barakatuh, dan berkahnya Allah. Kan hebat nih. Kita ini udah salat tahajud jarang. Duha apalagi, kecuali hendak minta duit. Hanya sholat duha ini paksaan dengan Tuhan doa. Allahumma in kana rizqi fis sama, ya Allah jikalau rezeki di langit fa anzilhu, turunkan.
Wa in kana rizqi fil ardi, jikalau rezeki itu di dalam bumi, fa akhrijhu, keluarkan. Wa in kana rizqi ba'idan, jikalau rezeki itu jauh, fa qaribhu, dekatkan. Wa in kana rizqi qariban, dan jikalau rezeki itu dekat, ya Allah dekatkan lagi Tuhan. Memaksa nih. Ini kayak doa pian waktu masih bujang bahari kan. Memaksa hendak kawin. Ya Tuhan, jangan ulun hendak ulun si Allah nang itu. Mun belum jodoh ulun Tuhan jodoh akan. Nah, ini maksa lawan Tuhan nih. Nah, jadi kita udah sholat sunat jarang, puasa sunat jarang. Paling tidak salam barang. Kenapa? Ada pahala. Selamat siang dapat pahala. Tapi kalau assalamualaikum dapat pahala. Nabi duduk tuh lewat, datang sahabat, assalamualaikum, dengan Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi, ini dapat 10. Datang lagi, assalamualaikum warahmatullahi, jawab Nabi, waalaikumsalam warahmatullahi, dengan Nabi, dia dapat 20. Datang lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30. Paling kada dapat nilai kan dengan mengucapkan salam tadi. Nah, Nabi nanya, dengan kedua sahabat ini, kenapa kok ada di masjid? Maka kedua sahabat ini pun menceritakan bahwa mereka kehausan, kelaparan, dan kepanasan. Maka ke masjid. Ditanya, kau ya Rasul bagaimana? Kata Nabi, aku juga. Jangan lupa, ini awal-awal Nabi masih di Madinah. Di saat kondisi ekonomi masih belum mapan. Rumah baru terbangun. Semua ditinggalkan di Mekah. Bukan berarti Nabi miskin, Nabi nggak miskin. Kalau doa Nabi minta dimiskinkan tuh bukan dalam persoalan ini, tapi persoalan kesederhanaan. Ya, Nabi itu kaya. Beliau punya istri 9 yang hidup. Kalau semua kan 13. 2 meninggal, 2 dicerai, sisa 9. Itu semua dinafkahin tuh. Gak mungkin gak kaya beliau kaya. Beliau untuk mahar saja luar biasa, hampir 1 M kalau hitungan kita. Makanya kemarin ketika saya bicara fikih munakahat, bahwa yang dimaksudkan dengan taisirul khutbah, yang ringan khutbahnya, ringan maharnya, ringan nikahnya, itu bukan berarti rendah. Ringan itu adalah gini, kalau orang tuh sugih, baginya mobil tuh ringan. Tapi kalau orang tuh biasa atau memang miskin, maka yang ringan baginya mungkin 100.000 mahar. Kan gitu. Bukan berarti ringan itu rendah, benar enggak. Karena kalau bicara mahar itu adalah sesuatu yang paling bernilai. Nah, itu tergantung kesepakatan si bebiniannya. Nah, Bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketiga sahabat ini berzikir. Entah siapa yang memulai. Kemudian di antara ketiga sahabat ini ada kesepakatan. Entah Rasul atau Abu Bakar. Tapi dalam satu riwayat Nabi yang mengajak, di satu riwayat bahwa Abu Bakar yang mengusulkan untuk ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka kemudian ketiga sahabat ini pun berangkat berjalan menuju rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari yang rumahnya dekat dengan masjid. Sampai di rumah itu Nabi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari balik dinding. Dari balik dinding dilihat ternyata Rasulullah, ya Rasulullah, berkah ya Rasulullah, marhaban ya Rasulullah, wa bimam ma'ahu wa bimam ma'aka, dan berkah juga bagi orang yang bersama denganmu ya Rasulullah. Jadi inilah yang diucapkan Ummu Ayyub ketika Nabi datang. Yang ada di rumah Abu Ayyub cuma Ummu Ayyub, ibunya Ayyub. Dan ketika Nabi datang, ibunya Ummu Ayyub mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, marhaban ya Rasulullah, keberkahan ya Rasulullah dari engkau, wa bimam ma'aka, dan bagi orang bersama denganmu ya Rasul. Berkah Nabi masuk, sahabat datang tuh berkah. Ada ustadz, ada ulama di kampung itu berkah. Datang ke rumah itu berkah, ya.
Kenapa? Karena mereka membawa ada ilmu di sana. Minta petuah, minta nasihat mereka. Cuman kadang-kadang ya Allah, bila hal agama ini jarang dihargai. Ada kawan waktu lulus tugas di Batu Licin menyekolahkan anak les piano sebulan 1 juta. Pasnya mengaji di TPA cuma 100.000 sebulan. Coba lihat jauhnya itu 1 juta Selawi. Artis diundang, bulik 100 juta dibayarkan. Ustadznya berapa? Ulun tak kuning. Waktu di sana telah 1 juta aja ustadz aja. 1 juta aja, 100 juta. Kata ini artis penyanyian 100 juta. Nah ustadznya nang sidin tuh 1 juta aja. Nah ini perbandingannya jauh. Ya kan gitu. Cuman egal gitu aja kan. Buka paha. Kada jadi japayakan kada jola dalam japayakan kita mau jola. Kan gitu aja melihat nang itu aja 100 juta bayarkan. Kan luar biasa nih kita. Mun bupati, gubernur datang. Wah, baju bagus disambut. Mun ustaz datang ya Allah. Luar biasa nih perbandingannya tuh nah. Nabi datang. Ketika itu ditanya ya Ummu Ayub, adakah Abu Ayub di rumah? Kata Abu Ayub lagi ada di kebun. Entar lagi datang ya Rasul. Kata Nabi kalau gitu aku nunggu di luar. Apa di sini kita lihat bahwa seorang laki-laki meskipun Nabi sekalipun tidak mau boleh masuk ke dalam rumah karena dia haramkan laki-laki masuk ke dalam rumah yang bukan mahramnya. Dikala suaminya nggak ada. Tanpa izin suami. Nah, wah ini biar ya Allah, beristilah benar. Laki tulak, nelpon kawan SMA. Ayo neraka sini tempulu abahnya kadeda, tampulu abahnya kadeda. Nelpon kawan. Sepupu sekali ya Ustaz, jangankan sepupu sekali, sepupu berapa kali lagi 10 lain kali, makinnya nggak boleh. Ya. Nggak dibolehkan kecuali izin suami. Nah, tidak berapa lama datang Abu Ayub. Ya Rasul, kok di luar ayo masuk ya Rasul. Masuk Nabi. Karena udah ada Abu Ayub. Langsung panggil istrinya, siapkan hidangan yang paling bagus, yang paling nikmat. Wah, ini hebat. Siapkan hidangan yang paling nikmat, paling bagus. Kita kada umanya itu nawadah daripada basi. Daripada basi dijulung. Abu Ayub enggak sediakan makanan paling lezat. Dibikinlah roti yang paling nyaman. Beliau langsung ke kebun, mengambil kayak istilah batang pohonnya. Ketika sampai Nabi nanya, lo kok batang pohonnya dibawa? Kenapa enggak ke rumahnya? Ya Rasul, kalau ulun bawa ke rumahnya, kan nggak bisa milih. Tapi kalau batang pohon yang dibawa, pian tinggal pilih yang mana mau. Dibawa semua. Kemudian beliau pun ke belakang mengambil kambing yang paling besar, sembelih. Kemudian ada yang digulai, ada yang istilahnya di karet atau dipanggang lah, dibawa di hadapan Nabi. Ada sebagian riwayat mengatakan bahwa Abu Ayub kemudian juga menyiapkan mangkuk rantang untuk dimasukin dan dibawakan langsung dengan tangan beliau ke rumah Nabi untuk anak dan keluarga Nabi semua, Fatimah, ya, Ali, Zainab semua untuk mereka dikasihkan. Itu oleh oleh Abu Ayub langsung ke rumah mereka. Nah, Nabi kemudian makan. Karena Abu Ayub tahu gini, bahwa Nabi itu nggak mau makan kalau nggak dibawakan bagi bini sidin. Karena gini, kan suatu saat Nabi diundang. Kata Nabi, ini pun diundang nggak Aisyah? Nabi makan, dia nanya juga, Aisyah kayak apa? Paham tuh Abu Ayub. Begitu harusnya suami. Kalau kita makan, bini makan juga. Ini kada nyaman makan di sore laut, bulik bekesah lapar aja lagi. Aduh, lapar apa? Pasal udah makan, ya harusnya bawakan istri kan. Nah, lalu kemudian makanlah Nabi bersama 2 sahabat. Kemudian
Setelah selesai makan, Nabi ambil kambingnya, sampelnya satu-satu ya. Nabi ambil, Nabi angkat. Ini ada kambing, ada roti, ada kurma. Nabi angkat. Kemudian Nabi bilang gini, wahai sahabatku sekalian, tadi kita kehausan, kelaparan, dan kepanasan. Kemudian dengan izin Allah, melalui saudara kita Abu Ayyub Al-Ansari, kita pun kemudian kenyang. Kita makan di tempat ini, kita kenyang. Ketahuilah oleh kalian, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian. 3 kali Nabi bilang ketahuilah oleh kalian. Tidaklah sambil diangkat apa yang kita makan ini, yang kita minum, yang kita masukin ke dalam perut kita, kecuali nanti semua akan jadi darah daging dan akan jadi perbuatan, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lalu beliau membaca ayat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ayat 65. Cuma kadang-kadang pas ulang tahun akan bisa ada ingat, karena kebiasaan kita kalau membaca Yasin itu laju. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kada ingat bu itu surah Yasin. Al-yauma, hari ini, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci, nakhtim, kami kunci ala afwahihim, mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, akan berbicara kepada kami tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan saksinya adalah kaki mereka. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka perbuat, mereka kerjakan. Mulut dikunci, tangannya akan bicara. Apa tangan gawian, kaki saksi. Bepadah ke masjid, singgah ke pentol dulu aja saksi. Bujur ayat Tuhan aja tangan ulun ke masjid Tuhan, jangan saksi bujur ayat Tuhan aja ke masjid, cuman singgah dulu ke pentol semalam. Semua jadi saksi akan apa yang diperbuat olehnya. Bapak dan saudara, apa hikmah yang kita ambil? Hikmah yang kita ambil dalam ceritanya Ibnu Abbas ini, yaitu yang pertama, Nabi, sahabat, kehausan, kelaparan, kepanasan. Ini masalah. Artinya tidak ada satupun manusia hidup tanpa masalah. Kita tuh mulai lahir kan, ya lahir kan orang tua kita yang masalah kan, kita nggak tahu, nggak ngerti. Tapi sudah paham kita mulai masalah. Lagi zaman COVID nih kan, stres nama mama abah, gurunya mengajar lewat Zoom. Kalau stres mamanya nang ajar mengajar jadi hajar mahajar, karena anaknya melawan. Jadi masalah kita dulu ingat SMA mau kuliah, masalah kuliah di mana, kuliah masalah juga, begawi apaan yang digawi, ya kan, bingung dari gawian. Akhirnya supaya jadi pegawai nyogok. Karena tren ini, bila jadi pegawai itu mantap dah. Belum tentu. Apa dikira pegawai itu nyaman? Belum tentu. Kelihatannya jadi nyaman. Cuman pasti kita tahu SK sandal juga ya banyak. Bujur kayak tanggal 1 sampai tanggal 10 nyaman. Bila tanggal 1 sampai tanggal 10 tolak makan sarang laut. Tanggal 11 sampai tanggal 20 sampai sarang laut. Sarang mie yang dimakan. 21 sampai tanggal 30 sampai sarang mie, sakit don, sakit kepala asidin. Karena hutang kebanyakan. Ada neganya Pak. Makanya saya bilang jangan bangga jadi PNS kalau nyogok. Jangan bangga jadi pejabat kalau nyogok. Banggalah jadi PNS jujuran, pejabat jujuran, pedagang nggak culas, bangga kita. Tapi kalau kita misalkan jadi pejabat bangga dengan jabatan kita dari hasil nyogok, nggak usah bangga. Nih lihat,
Al yauma nakhtimu ala afwahihim, dikunci. Yang akan bicara apa? Tangan. Tangannya kok dia akan bicara nanti, saksinya batis. Maka jangan bangga. Bangga kita walaupun pegawai yang rendah misalkan, tapi darah hasil yang bersih. Ya. Darah hasil yang enggak nyogok. Saya punya kawan. Saya bangga dengan dia. Beliau alumni IAIN, Fakultas Tarbiyah. Ketemu siapa aja, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bisa kaki, tatap aja senyumnya. Senjata bagi dia adalah salam. Coba kalau salam pen, akan bermamai kan bermamai. Coba lihat, akan bermamai, Assalamualaikum. Apa sih bermamai? Senjata paling ampuh itu salam. Ada yang mau kita kelahi pakai mandau, kada itu bukan senjata, mandau itu malah betimpasan, mati. Senjata paling hebat adalah ketika dia marah ucapkan salam, senyum, itu hebat. Musuh jadi kawan tuh hebat. Tapi kalau berkelahi siku mati siku menjaga tuh kada hebat masih. Kecuali membela agama, ya. Itu yang harus kita pertahankan sampai mati. Kalau sekedar hanya karena bersesedipan sepeda motor, baca celengan, kada hebat. Ya, yang hebat itu adalah salam kata dia. Nah, waktu itu pernah jadi kaum di Gang Merpati. Tapi karena bawaannya dia beda sama bawaan orang kampung, persoalan paham, ya dia pahamnya memang agak kayak kita, nyampihin jadi kaum. Akhirnya umpat lawan ulun ke Kota Baru, Tanah Bumbunya Kota Baru. Ada lowongan kaum di sana, sekaligus ngajar. Jadi guru di sana karena lulusan tarbiyah. Dia bahasa Arab. Waktu itu dia tahun berapa waktu saya di sana? Dia salah satu di antara yang dulu yang tenaga honor yang berapa itu mau diangkat jadi PNS. Iya, waktu itu tahun berapa itu? Waktu itu dia baru beberapa tahun ngajar. Oleh kepala sekolah mau dibikinkan 10 tahun. Dia nggak mau. Dia nggak mau. Kenapa? Ujar ini kalaunya aku 10 tahun padahal hanya 3-4 tahun dia ulah 10 tahun, dusta. Jadi pegawai aku jadi habisam. Dari hasil dusta seberataan. Ulun salut tuh. Dia nggak jadi. Mungkin kita kan beristilah tolong Pak SKK 10 tahun. Tuh kita. Kalau dia enggak, dia nolak. Tapi berkah Pak. Dapat bini di sananya. Dapat perumahan pulang. Akhirnya apa? Hidupnya sama juga. Antara jadi pegawai dan kata jadi pegawai, ternyata rezekinya sama. Andai kata ini jadi PNS juga, dari ini hasilnya kada halal. Tapi ini tetap jadi guru ngajar, selajur jadi kaum, selajur berumah. Hasilnya kayak itu juga. Ternyata memang sudah ditetapkan Tuhan. Nah itu yang salut. Yang kedua kawan di sini juga ada di Banjar nih. Dia guru di Sabilal Muhtadin. PNS disuruh oleh Kasubag kita waktu itu, sekarang jadi kepala di Martapura. Sudah kita kau ulahkan sekian tahun manunya. Waktu itu beliau jadi kepala apanya? Enggak, jadi kawan tadi. Kalau lo sebut pasti kenal. Dia Korek. Rumahnya di KSN. Enggak jadi PNS juga dia. Kenapa? Berpegang teguh pada prinsip. Ternyata sama juga. Berisi juga apa nang dikira mungkin tanyaman inya. Rumah ada, bini ada kayak gitu lah. Sepeda motor ada, lengkap semua. Artinya semua itu kita hanya menyoal nyaman enggak, semua kita punya masalah. Ya. Nang belum kawin ada masalah. Sudah kawin gini ada masalah. Nang belum punya anak masalah, punya anak. Pas punya anak juga masalah. Jadi enggak ada yang enggak punya masalah. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi masalah? Gimana caranya? Mayyattaqillah, dengan ketakwaan itu aja. Yang pertama ya, prinsipnya bahwa tidak ada hidup tanpa masalah. Bahkan masalah itu menjadi ujian.
untuk menunjukkan di mana tingkat keimanan kita. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka dia dibiarkan mengatakan kami beriman padahal belum lagi diuji dengan masalah. Nah, yang kedua, apa yang ditangkap dari kisah ini? Ukhuwah, persaudaraan. Bahwa dengan persaudaraan yang dijalin oleh Nabi dan sahabat serta Abu Ayyub Al-Ansari, silaturahim yang dihubungkan tadi, betul bahwasanya siapa yang menghubungkan, siapa yang menginginkan Ayyub setelah rezeki, diluaskan rezekinya, kemudian dipanjangkan umurnya, fi atsarih, panjangkan umurnya, maka dia menyambungkan tali silaturahim. Dengan sambungnya persaudaraan tadi, nikmat. Apa yang kita tangkap? Kita jaga ukhuwah. Jangan hanya karena persoalan beda paham, beda madhab, kita pecah, Pak. Ayo kita hanya membaca kitab, kita hanya membaca apa yang memang untuk memajukan umat kita. Kita hanya menyampaikan ilmu tanpa harus menghujat kelompok lain. Nggak ada zamannya lagi kita menghujat. Itu bid'ah, ini sunnah. Jangan lagi membedakan ini dakwah sunnah, ini dakwah bid'ah. Nggak ada. Bid'ah itu kan kita namanya sambat. Ulungin kadang sambat tuh Ustaz Husaini Saharan pada berjanggut, misalnya sambatnya bid'ah. Ulun tuh berhimat hendak menumbuhkan janggut, ada tumbuh-tumbuh juga. Kayak apa yulah? Hendak pakai minyak anu jaga kada rapi pulang. Jadi intinya gini, nggak ada dakwah sunnah, dakwah bid'ah. Dakwah itu adalah ila sabili rabbik, menuju jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah nasihat yang baik. Kalaupun kita ingin berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan, yang sebaik-baiknya, artinya nggak sampai menghina. Ayo debat, ngapain debat gitu. Kalau debat ujung-ujungnya kemudian harus mempermalukan lawan, nggak ada untungnya. Kalau kemudian dia merasa bangga kalau menang dalam debat, berarti ada dendam. Buang itu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jangan lagi saling menghina. Karena kita sama muslim. Ya. Ini yang harus kita anukan. Jangan lagi ada kalau misalkan organisasi itu hanya dukung, intinya sama-sama berdakwah ilallah. Ya kan? Sabili rabbika, menuju jalan Tuhanmu, itu yang intinya. Sekarang muncul lagi kelompok ini, bila kada ustadz ini kada mau datang. Ada lagi muncul semacam persahabatan, sahabat ustadz ini, ustadz lain bukan sahabat berarti. Ini juga memilah-milah, mengkotak-kotak. Jangan, makanya saya bilang coba dibuang dengan sahabat ustadz ini. Itu kultus kena. Dan memecah belah juga, seakan yang lain bukan sahabat, padahal semua ustadz sahabat kita. Ya. Jadi nggak usah lagi pakai memilah dan membeda-bedakan harus ustadz ini, jangan. Nah, Bapak saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terjadi persaingan. Nah, saya bilang tadi dengan kawan-kawan, saya kalau udah pensiun mungkin lebih condong nanti lebih membangun majelis taklim atau pesantren daripada kesana kemari. Kita harus banyak-banyak riyadah, banyak-banyak, karena ujung-ujungnya kita itu usia yang sebujurnya sudah kita harus memperbanyak zikir dengan Tuhan. Nah, kalau dakwah gimana Ustaz? Ya, kalau dakwah mungkin anak-anak ya, karena saya punya niat anak-anak sekolahnya di Mekah. Mudah-mudahan ya, ada kawan-kawannya ada di sana. Saya bilang saya pengen anak-anak di sekolah di Mekah, yang laki-laki ya. Pengennya sekolah di Mekah. Enggak di Madinah Ustaz, enggak, Mekah aja. Ummul Qura ya, lebih saya pernah ke sana soalnya. Nah, Bapak saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah persaudaraan. Jangan sampai pecah. Makanya kemarin ketika saya bicara di MUI pusat secara via Zoom ya. Itu saya bilang bahwa
Muhammadiyah itu sebetulnya adalah organisasi yang sangat moderat. Jadi kalau MUI bicara tentang Islam wasatiyah, Muhammadiyah sudah lama menjadi Islam yang wasatiyah, Islam yang tengah, ya. Dia lebih bergerak di bidang dakwah dan pendidikan. Bahkan di kala pemerintah Hindia Belanda itu melarang pegawai pemerintah organisasi itu memungut sedekah zakat infak sedekah. Itu zakat infak sedekah harus langsung masing-masing per masing-masingnya. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan punya pandangan beda. Karena zakat infak sedekah itu kan hebat nih. Kalau dia dipakai oleh rakyat Aceh melawan Belanda, kalah Belanda. Dananya luar biasa, ya. Nah, itu dilihat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan luar biasa. Maka beliaulah yang pertama kali mengumpulkan melalui organisasi. Makanya hari ini kalau lazisme itu berkembang bagus, maju, karena memang ide itu awalnya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ide awal sekitar tahun berapa itu, di awal-awal Muhammadiyah itu ada. Beliau yang pertama kali mengumpulkan zakat, sedekah, infak itu melalui Muhammadiyah, dan itu bagus. Makanya kita jarang minta-minta di jalan, Pak, karena program dan pengembangannya bagus. Nah, dengan tetap kita tidak menyambat orang lain, kita ya ini bagus. Kemudian munculnya lembaga zakat dan sebagainya kan baru jauh duluan Kiai Haji Ahmad Dahlan duluan yang menjadi pelopornya. Termasuk Kementerian Agama pun, ya, yang pertama kali jadi menterinya siapa? Haji Muhammad Rasyidi. Siapa beliau? Tokoh Muhammadiyah. Beliau juga adalah murid di sekolah Al-Irsyad dan beliau tokoh Muhammadiyah. Jadi pencetusnya dan menterinya pertama beliau juga, orang Muhammadiyah juga. Ya, makanya ini tamparan bagi Muhammadiyah sebetulnya ketika ada pernyataan punya kelompok ini misalnya kan. Ya, saya enggak terlalu istilahnya harus menyinyiri marah besar, ya biarlah sudah waktu yang menjawab dan sejarah yang menjawab juga. Sekarang bagaimana kita juga maju gitu kan. Baik Bapak Saudara sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, hikmah yang kita ambil dari cerita tadi bahwasanya semua yang kita makan itu nanti menjadi darah daging kita dan menjadi perbuatan kita. Maka setiap perbuatan kita sekecil apapun yang kita perbuat nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian Nabi mengutip surah Yasin, al-yauma, pada hari ini. Kapan itu? Kiamat nanti. Nakhtimu, kami kunci, ala afwahihim, mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara nanti adalah perbuatan tangan mereka. Berarti perbuatan. Semua akan jadi saksi Bapak Ibu. Tempat duduk ini, tempat sholat kita, semua akan jadi saksi. Terutama juga kaki yang melangkah. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan saksi nanti adalah arjuluhum, batis kaki mereka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka lakukan. Maka kaki ini langkahkan ke tempat-tempat yang terbaik. Baik Bapak dan Saudara sekalian, karena Isya sudah sampai, ya, jam 7:26, dan ulun akan kembali lagi ke hotel. Ada kegiatan BIMTEK Penghulu. Tadi habis acara pembukaan langsung ke sini, dan kekawanan biasa berabut satu kamar ulun karena mereka tahu ulun pacaran bulik ke rumah. Jadi kaum bawa bini kan ke dalam gitu kan, asal bini ya. Tadi Ustadz pian bulik cewek ulun karena tahu bila di sini kan pasti bulik. Kecuali di tempat apa semalam pun gak ada bulik. Barangkali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.